Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivilia Cahyagalwarti dari kelas HTN-C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dan memaparkan materi mengenai beberapa tata cara dalam mengajukan gugatan perdata. Baik, yang pertama itu ada pendaftaran gugatan yang ditujukan oleh di pengadilan negeri. Menurut pasal 118 ayat 1 HIR, berdasarkan kompetisi relatifnya dan berdasarkan domisili atau tempat tinggal hukum yang ditujukan berdasarkan kesepakatan. Nah, gugatan tersebut diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh pihak penggugat atau kuasanya dan juga ditujukan kepada ketua pengadilan negeri tersebut. Pendaftaran gugatan dapat dilakukan di kantor kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Baik, yang kedua itu ada membayar panjar biaya perkara. Biaya sementara yang finalnya akan diperhitungkan setelah adanya putusan dari pengadilan negeri. Pada prinsipnya, pihak yang kalah akan menanggung biaya perkara tersebut, yaitu biaya yang perlu dikeluarkan oleh pengadilan dalam proses pemeriksaan perkara tersebut. Biaya itu antara lain, yang pertama itu ada biaya kepaniteraan, yang kedua ada pemanggilan saksi, yang ketiga ada materai, yang keempat ada pemeriksaan setempat, yang kelima ada pemberitahuan, keenam ada eksekusi, dan biaya lainnya yang sekiranya membutuhkan biaya. Namun, jika para penggugat atau tergugat itu tidak mampu untuk membayar biaya perkara atau membayar biaya panjar perkara tersebut, tergugat atau penggugat itu dapat mengajukan tanpa membayar biaya di pengadilan dengan memberikan dan mengajukan beberapa persyaratan, yaitu berupa surat keterangan tidak mampu yang bisa didapatkan di kantor desa atau kantor camat setempat. Dan yang ketiga itu ada registrasi perkara. Pencatatan gugatan ke dalam buku register perkara untuk mendapatkan nomor gugatan agar dapat diproses lebih lanjut. Membayar biaya panjar perkara termasuk dalam registrasi perkara. Jika tidak segera untuk membayar biaya panjar perkara tersebut, maka perkara tersebut tidak tercatat di buku register dan akan memperlambat proses eksekusi perkara tersebut. Maka biaya panjar perkara itu termasuk dalam register perkara. Kemudian yang keempat itu ada pelimpahan berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri. Setelah mendapatkan nomor dari register perkara tersebut, perkara kemudian akan dilimpahkan kepada ketua pengadilan negeri. Nah, perkara tersebut harus ketika setelah dilimpahkan kepada ketua pengadilan negeri, harus dilakukan secepat mungkin agar bisa segera diproses. Selambat-lambatnya adalah 7 hari dari proses register perkara. Kemudian yang kelima itu ada penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan negeri. Setelah memeriksa berkas yang diterima oleh ketua pengadilan negeri, maka penetapan itu harus dilakukan oleh ketua pengadilan negeri itu secepat mungkin dalam jangka waktu sama seperti proses sebelumnya, yaitu selambatnya 7 hari setelah menerima berkas oleh ketua. Majelis yang ditetapkan itu sekurang-kurangnya itu sebanyak 3 orang hakim dengan komposisi 1 ketua majelis hakim dan 2 hakim anggota. Kemudian yang terakhir itu ada proses
penetapan hari sidang. Nah, setelah ditetapkannya majelis hakim dan para komposisinya oleh ketua pengadilan negeri, maka kemudian dilakukan penetapan hari sidang, di mana dituangkan dalam surat penetapan yang dilakukan juga selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima berkas perkara oleh ketua pengadilan negeri. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.